Bab 763. Apakah terlihat bagus? Saat Audrey Han baru kembali masuk setelah mengantarkan dokumen, Kak Janis berdiri di pintu ruang sekretaris dengan raut wajah yang tidak terlalu baik. Kak Janis. Kak Janis terlihat sedikit kecewa menatapnya. Aku pikir kamu adalah orang yang serius. Audrey Han merasa sedikit bergetar dalam hati. Dia bertanya dengan lemah, Kak Janis, apa yang telah terjadi? Saat aku memintamu membersihkan ruangan Tuan Muda Koldi pagi ini, bagaimana aku mengatakan padamu? Audrey Han memikirkannya sesaat, lalu mengulang kembali apa yang telah dia katakan. Kak Janis bilang Tuan Muda Koldi menyukai kebersihan, tidak suka melihat debu. Lalu apakah kamu mengikutinya? Audrey Han mengangguk, tentu saja ada, bagaimana mungkin aku tidak melakukannya? Langit tahu dia telah melakukan yang terbaik untuk pekerjaan ini. No, apakah kamu yakin kamu melakukannya? Kak Janis menyipitkan matanya dan menatap Audrey Han, apakah benar-benar dan memastikan apakah dia berbohong atau tidak. Apakah dia benar-benar tidak malas-malasan? Tapi, jika sudah dibersihkannya, mengapa Tuan Muda Koldi bisa marah? Setelah memikirkannya, Kak Janis hanya bisa berkata, kamu ikut aku. Audrey Han hanya bisa mengikuti langkahnya, dan keduanya menuju ke ruang CEO. Audrey Han merasa sangat gelisah sepanjang jalan. Dia tidak mungkin dipecat setelah baru 2 hari bekerjakan. Bukankah usaha dia sebelumnya akan sia-sia jadinya? Tidak bisa, dia tidak bisa dipecat, dia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Jadi Audrey Han memikirkan banyak cara untuk menghadapinya dalam hati. Tapi, tidak tahu apakah karena dia terlalu cemas, kepalanya menjadi kosong, tidak bisa memikirkan apapun. Setelah sampai di pintu ruangan, jantung Audrey Han mulai berdetak cepat. Pintu ruangan juga tidak ditutup dan buka begitu saja. Kak Janis tetap mengetuk pintu dengan sopan, Tuan Muda Koldi. Terdengar suara dingin pria dari dalam, masuk. Hawa dingin memenuhi seluruh ruangan. Kak Janis menutup mata, jelas tidak ingin bersentuhan dengan kesialan ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian berbalik berkata ke Audrey Han dengan tersenyum, Tuan Muda Koldi memintamu masuk. Audrey Han. Meskipun wajahnya tersenyum, tetapi apa yang terjadi dan membuatnya menjadi seaneh ini? Kak Janis, itu. Kak Janis tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dia meraih lengannya dan mendorongnya masuk, sambil berbisik, semoga kamu bisa menyelamatkan diri, semangat. Audrey Han tidak punya waktu untuk menanyakan dengan jelas apa yang ingin dia tanyakan. Kak Janis telah menghilang dan hanya menyisahkan dirinya. Apa yang kamu lakukan di sana? Terdengar suara pria yang dingin, dan punggung Audrey Han tiba-tiba menjadi dingin. Saat dia berbalik, matanya bertatapan dengan mata hitam Golden Ye. Audrey Han terkejut dan mendengar dia berkata, masih tidak juga kemari dan melihat hal baik apa yang telah kamu lakukan. Audrey Han tidak tahu hal baik apa yang telah dia lakukan. Tapi, mendengar nada Golden Ye, pasti bukan hal yang baik. Lalu dia berjalan menuju ke Golden Ye. Tuan Muda Koldi. Ketika dia mengatakan kalimat ini, dia masih sangat canggung. Tapi, dia tidak punya pilihan selain mengikuti arus. Siapa suruh dia dalam keadaan khusus sekarang? Audrey Han berjalan ke arahnya, berdiri tidak jauh darinya dan menatapnya dengan bingung. Begitu dia mendekat, tercium aroma tubuhnya yang harum dan saat menghirupnya, semuanya adalah aromanya. Golden Ye bukannya tidak pernah mencium aroma wanita, tapi kenapa aroma wanita ini tidak terlalu tidak disukainya? Golden Ye meliriknya, mata jernih Audrey Han sedang menatap dirinya. Tidak terlihat rasa bersalah dalam wajahnya, sama sekali tidak seperti orang yang datang dan mengakui kesalahannya. Golden Ye menunjuk ke kusen jendela. Audrey Han bergegas berjalan mendekat dan melihatnya lebih seksama. Dia tidak menemukan ada sesuatu yang salah, dan berkata, dibersihkan dengan sangat bersih di sini, tidak ada debu.
Dia menahan amarahnya dan memicingkan matanya. Apakah kamu yakin? Audrey Han, tidak yakin. Golden Ye berubah dengan sangat cepat. Memanfaatkan kesempatan dalam keheningannya, Audrey Han langsung mengakui kesalahannya tanpa mengucapkan apapun. Aku sudah memeriksanya, aku yang tidak serius. Aku akan segera membersihkannya lagi. Tidak peduli apa yang terjadi, mengakui kesalahan terlebih dahulu itulah yang benar. Dia tidak mungkin bersikeras dengannya sekarang. Sebelum Golden Ye bereaksi, Audrey Han keluar dari ruangan untuk mengambil alat pembersih, dan kemudian kembali untuk membersihkan ruangan lagi. Dia menyeka kusen jendela dengan kain basah sambil mempelajari bagian jendela mana yang bermasalah. Saat mempelajarinya, terdengar suara Golden Ye dari belakang. Kopi. Audrey Han tertegun sejenak, lalu berbalik dan menatapnya. Gerakannya membuat Golden Ye mengerutkan kening dengan tidak senang, tidak mengerti. Aku akan segera membuatnya. Dia meletakkan kain basah yang ada di tangannya dan dengan cepat berjalan keluar dari ruangan. Golden Ye menatap punggungnya yang kurus, dan menyadari dia berjalan dengan sedikit pincang. Jika tidak dilihat dengan seksama, sama sekali tidak akan kelihatan. Dan lagi, mungkin karena terlalu cepat dia berjalan. Apakah kakinya terluka? Begitu pikiran ini melintas, Golden Ye menyipitkan matanya dengan tajam. Ada pergejolakan dalam matanya yang hitam. Brengsek. Apa yang dia pikirkan? Audrey Han pergi ke pantry dan membuat secangkir kopi untuk Golden Ye. Dia merasa bahagia dalam hatinya. Ketika dia minum kopi kemarin, walaupun mengerutkan kening, tetapi kemudian dia sepertinya membuat secangkir lagi, dan dia tidak membenci dirinya, yang berarti bahwa takarannya kemarin benar. Tetapi untuk menghindari terjadinya masalah, Audrey Han diam-diam mencicipi kopi Golden Ye kali ini. Setelah memastikan tidak ada yang salah, Audrey Han baru mengantarkan kopi untuknya. Golden Ye sudah bekerja dengan laptopnya. Setelah Audrey Han meletakkan kopinya di atas meja dan melihatnya tidak berkata apa-apa, dia langsung kembali membersihkan kusen jendela. Kusen jendelanya sangat lebar dan besar, dengan bantalan tipis di atasnya. Audrey Han merasa kualitas ini cukup bagus, warnanya juga monoton. Apakah Golden Ye yang memilih ini sendiri? Dia membungkukkan badannya karena penasaran dan melihat dari sudut. Tidak ada masalah saat tidak dilihat. Sekali lihat, dia baru menemukan ada lapisan debu samar di bawah bantalan tipisnya dan terlihat lebih jelas saat di bawah matahari. Dia mengulurkan jari tidak apa-apa untuk tidak melihatnya. Saat ini, dia menemukan bahwa ada lapisan abu-abu samar di bawah bantalan tipis, yang lebih jelas di bawah pantulan matahari. Dia mengulurkan jarinya dan menyekanya, dan ujung jari putih langsung ternoda oleh debu. Melihat ini, Audrey Han tiba-tiba terdiam. Ternyata, dia mengacu pada abu di bawah kusen. Audrey Han menyeka abu di bawahnya dengan sedikit tertekan, dan kemudian menoleh, kebetulan melihat tangan Golden Ye yang sedang meminum kopinya. Pada saat ini, sinar matahari tepat, dia duduk di ruangannya dengan wajah tampannya, menyesap kopi dengan elegan, dan sangat serasi dengan ruangan. Seolah-olah seperti pria cantik yang digambar oleh seniman terkenal. Audrey Han memikirkan kalau kopi itu telah dia minum terlebih dahulu. Dan Golden Ye tidak tahu apapun dan meminum kopi yang telah dia minum terlebih dahulu. Dia tidak ingin melakukan ini pada awalnya, tetapi memikirkan hubungannya dengan Golden Ye, dia merasa tidak masalah jika dia sedikit meminumnya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, perlahan bibir Audrey Han tersenyum. Dia rela mendekatinya perlahan dengan cara ini, biarkan dia mengingat dirinya, dan kembali padanya dengan sukarela, dan bukannya di saat Golden Ye tidak tahu apa-apa, dia berdiri di depannya, lalu memberitahunya, dia harus menerimanya, karena ini adalah kenyataan. Apakah terlihat bagus? Bersambung.